Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Jamal, mahasiswa SK di University of Oxford. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang lewat entah DM Instagram atau secara pribadi ke aku, gimana sih caranya cari kampus yang tepat gitu, karena selama ini kita banyak yang berkutat dengan misalkan ranking universitas yang sudah biasanya ya, ada beberapa ranking universitas dan ada yang umum tuh biasanya QS sama Times Higher Education, dan biasanya orang mengacu ke situ. Nah, sebenarnya apakah sistem seperti itu sudah tepat untuk kita mencari kampus yang sesuai dengan kita? Nah, kalau secara aku pribadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa menjadi pertimbangan, dan di sini aku ingin sharing kepada teman-teman gimana sih cara untuk mencari kampus yang tepat untuk kita, karena sekali lagi kampus yang tepat untuk kita itu tidak selalu sama dengan kampus yang tepat dengan orang lain, dan itu menyesuaikan dengan diri kita dan berbagai macam kondisi yang pasti setiap orang tuh berbeda, dan kita nggak bisa memasang satu standar yang sama untuk semua orang. Misalkan kalau selama ini kan orang melihat beberapa kampus, contohnya misalkan ya kita melihat Oxford University itu yang wah gitu kan, dan mungkin banyak yang beranggapan kalau ya mau bidang apapun kalau kuliah di Oxford University itu keren, padahal sebenarnya nggak mesti gitu. Begitu juga misalkan Harvard, kita yang banyak wah ada orang lulusan Harvard itu keren, ya memang bagus, Harvard itu memang bagus, tapi sekali lagi Harvard memang tidak diperuntukkan untuk semua orang, Oxford tidak untuk semua orang, dan begitu juga kampus-kampus lainnya. Nah, ini aku ingin sharing beberapa hal. Yang pertama, yang perlu untuk teman-teman ketahui, yaitu ketahui apa yang ingin teman-teman pelajari. Jadi itu salah satu hal pertama yang perlu teman-teman ketahui sebelum menentukan kampus mana yang ingin teman-teman coba dulu daftar. Karena dengan mengetahui apa yang kita ingin pelajari, kita bisa menyesuaikan kira-kira kampus mana yang menyediakan program-program yang sesuai dengan bidang itu. Dan juga kalau misalkan untuk kita yang misalkan ingin fokus ke riset, tentu kita perlu mencari profesor atau supervisor di kampus-kampus yang memang sesuai dengan bidang kita. Jangan sampai misalkan kita hanya melihat nama institusi secara umum, tapi ternyata untuk bidang studi yang kita ingin pelajari itu di situ nggak yang top-top banget gitu, atau nggak yang unggul-unggul banget gitu. Terus yang kedua, setelah kita mengetahui kampus mana yang ingin kita daftar berdasarkan dengan minat kita tadi, apa yang kita pelajari, nah kita bisa memeriksa silabus yang disediakan dari universitas, karena biasanya dari universitas akan menyediakan kira-kira mata kuliah apa aja sih yang akan diajarkan di courses itu, di program studi itu. Jadi kita bisa membayangkan apa yang ingin kita pelajari, dan itu bisa kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita dalami. Jangan sampai misalkan kita hanya melihat secara umum, kita nggak lihat sampai dalam ke silabusnya, tapi ternyata setelah kita masuk, loh kok beda, ternyata yang diajarkan tuh nggak sepenuhnya sama seperti ekspektasi kita. Itu ya mungkin kita akhirnya bisa belajar hal lain, tapi di sisi lain kita akhirnya tidak bisa memenuhi apa yang ingin kita pelajari gitu. Terus juga kita perlu memastikan sebenarnya kita itu ingin studi yang by course atau by research. Jadi kalau sedikit gambaran, kalau by course itu program yang secara umum berdasarkan di kelas gitu. Jadi ada perkuliahan, kemudian ada exam dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau ada yang program by research itu biasanya mahasiswa akan langsung terjun ke laboratorium atau langsung fokus melakukan penelitian dari awal. Jadi mungkin porsi untuk perkuliahannya nggak sebanyak dengan yang tadi by course. Jadi kalau by research emang fokusnya riset. Nah, ini sesuaikan lagi dengan minat teman-teman. Kalau misalkan pengalaman pribadi ya, karena emang aku tipikal orang yang lebih suka penelitian daripada mengikuti perkuliahan di kelas dan daripada melakukan ujian tulis. Jadi aku lebih suka melakukan melakukan penelitian, kemudian melakukan prestasi penelitian tuh aku lebih suka gitu, dan lebih bisa seperti itu. Jadi emang selama S2 dulu emang cari program-program yang fokus banyak ke riset, kemudian yang S3 juga fokus ke riset gitu.
Terus juga kan kalau kita kuliah itu nggak hanya tinggal di kampus, kita tidak hanya berinteraksi dengan segala kegiatan akademik di kampus, tapi kita juga memiliki kehidupan di luar, misalkan berbelanja, kemudian bersosialisasi, dan tentu lingkungan tempat tinggalnya itu akan sangat menentukan. Jadi mungkin untuk tips bagi teman-teman sebelum mencari kampus, bisa juga kita sesuaikan dengan personality kita. Apakah kita suka dengan lingkungan tinggal yang istilahnya kota besar, atau misalkan di kota kecil yang lebih sepi gitu. Kalau misalkan aku pribadi memang karena dari awal nggak mau gitu nggak mau kuliah di kota besar, jadi sejak dulu memang mencoba cari kampus yang tidak di ibu kota. Jadi misalkan di Inggris, meskipun ada banyak sekali kampus-kampus top di London, tapi memang karena ya aku nggak terlalu cocok gitu dengan kehidupan ibu kota yang kalau kemana-mana harus naik subway lah, naik bus lah. Aku lebih suka di kota kecil seperti Oxford, jadi yang kita kemana aja bisa jalan kaki, bisa bersepeda, dan menurutku tuh lebih nggak stressful gitulah. Kan kampus itu gak hanya di negara-negara berbahasa Inggris, ada juga kampus yang di negara non native bahasa Inggris. Misalkan seperti ketika aku dulu S2 di Jepang. Nah, ini bisa menjadi salah satu opsi yang oke nih kalau misalkan teman-teman emang punya minat belajar bahasa baru, mengenal budaya baru. Jadi dengan memilih kampus di negara non berbahasa Inggris itu teman-teman bisa menambah value lain, menambah skill lain, terutama skill bahasa. Akhirnya kita nggak hanya bisa bahasa Inggris, nggak hanya bisa bahasa native, misalnya bahasa Indonesia, tapi kita juga bisa memiliki kemampuan bahasa asing lainnya. Seperti misalkan ketika dulu aku di Jepang, ya akhirnya bisa bahasa Jepang. Dan mungkin kalau dulu aku nggak ada kesempatan ke Jepang, nggak cari beasiswa ke Jepang, mungkin aku sampai sekarang nggak bisa bahasa Jepang gitu. Dan setelah sekarang baru merasakan banyak manfaat setelah mempelajari bahasa. Jadi mengetahui banyak bahasa itu akhirnya bisa lebih memudahkan ketika kita ingin belajar bahasa lain misalkan, atau ketika kita berinteraksi dengan orang asli negara itu gitu. Jadi misalkan kita bayangkan ada orang asing bisa bahasa Indonesia, tentu akan rasanya beda gitu ketika kita ngobrol dengan bahasa Indonesia dan ketika ngobrol bahasa Inggris dengan orang asing itu. Terus yang nggak kalah penting, kalau sebelum kita mendaftar, tentu kita perlu memastikan bahwa apakah kita bisa memenuhi syarat minimal untuk mendaftar di kampus itu. Karena kan tiap kampus biasanya memiliki syarat-syarat pendaftaran yang berbeda, dan misalkan ada GPA tertentu, kemudian ada IELTS tertentu, dan itu pastikan itu sesuai gitu. Karena misalkan kalau requirements yang diminta oleh universitas itu tidak bisa kita penuhi, ya biasanya mungkin tidak bisa sepenuhnya lolos gitu, atau kemungkinannya tidak sebesar ketika kalau kita bisa memenuhi semua persyaratannya. Nah, kalau ini uniknya juga sih, sedikit unik. Kalau pengalaman pribadi emang dulu sempat nekat sih daftar ke Oxford tanpa memenuhi syarat bahasa Inggrisnya. Cuma ya ini agak gambling gitu sih akhirnya. Kita nggak tahu, nggak bisa memastikan betul-betul apakah kalau nggak keterima ini apakah karena bahasa Inggrisnya atau karena faktor lainnya. Untuk cerita lebih lengkapnya bisa cek video yang sudah aku post sebelumnya. Terus kalau misalkan untuk studi lanjut, sebenarnya kan ada skema beasiswa, ada skema non beasiswa, dan kalau aku pribadi sebenarnya tidak melihat misalkan ya orang yang dapat beasiswa itu lebih baik daripada yang tidak. Menurutku tidak, itu hanya faktor rezeki aja gitu loh. Jadi orang ada yang rezekinya lewat beasiswa, ada yang rezekinya lewat jalan lainnya. Nah, kalau misalkan teman-teman mempertimbangkan untuk studi dengan biaya mandiri gitu ya, jadi tanpa beasiswa, sebenarnya ada juga banyak opsi-opsi pilihan kuliah yang sekiranya bisa meringankan beban finansial gitu ya. Misalkan kalau teman-teman kuliah di beberapa negara di Eropa, di sana ada beberapa negara yang memang universitasnya itu menggratiskan tuition fee-nya gitu. Jadi tinggal biaya hidupnya. Nah, untuk biaya hidup, pastikan juga misalkan dari kampusnya itu memperbolehkan mahasiswanya untuk part-time, atau misalkan kampusnya memang ada informasi-informasi part-time. Karena nggak semua negara itu memiliki membolehkan mahasiswa yang tinggal di sana dengan visa mahasiswa untuk bekerja. Jadi itu perlu dipastikan sih, agar ketika misalkan nanti mau nggak mau harus bekerja, tetap bisa kerja dan pastikan siap mental juga gitu, karena memang harus membagi waktu untuk belajar dan bekerja di waktu yang sama. Jadi ini ya baik
dengan scholarship maupun tanpa scholarship perlu dipertimbangkan aspek seperti itu. Kemudian yang nggak kalah penting, kita juga perlu membuat alternatif kampus. Nah, tadi kita sudah punya banyak pertimbangan kan dalam memilih kampus. Kemudian setelah itu kita perlu menentukan ada list kampus mana saja yang ingin kita daftar, dan kita bikin prioritas. Kira-kira mana dulu yang kita coba. Kemudian dari pilihan-pilihan itu nanti, karena kita nggak tahu kan pilihan mana yang nanti akhirnya kita bisa diterima. Kalau misalkan bisa diterima semua, ya syukur ya, nanti kita tinggal bisa menyesuaikan mana yang kira-kira ada beasiswanya, kemudian kira-kira mana yang cocok dengan bidang kita dan sebagainya. Tapi yang terpenting kita punya beberapa plan itu. Jadi kalau misalkan satu kelewat, masih ada pilihan lainnya. Kalau misalkan teman-teman sudah berkeluarga, pasti kan faktor keluarga itu menjadi hal yang penting ya. Kita kadang bingung gitu, enaknya sebaiknya studi lanjut itu dengan keluarga atau tidak. Dan jika membawa keluarga, tentu kita perlu mencari tempat-tempat yang family friendly lah istilahnya. Jadi yang misalkan ada subsidi kepada family, kemudian untuk secara akomodasi bisa lebih affordable, lebih bisa dijangkau untuk keluarga dan sebagainya. Atau kalau misalkan memutuskan untuk tidak membawa keluarganya, tentu kan pasti ingin gitu ya lebih sering pulang ke Indonesia untuk menemui keluarganya. Nah, pastikan juga akses ke Indonesia lebih mudah, kemudian barangkali transportasinya lebih mudah, biaya perjalanannya lebih murah. Nah, itu bisa menjadi faktor-faktor lain yang dipertimbangkan itu sebelum memilih universitas. Sebenarnya proses-proses yang sudah aku sebutin tadi itu juga bukanlah proses yang singkat. Itu proses yang panjang dan perlu invest waktu, perlu invest tenaga, perlu invest pikiran yang gak sedikit itu. Karena kita harus yang cek informasi yang banyak dari banyak website, kemudian kita harus memastikan bahwa kesesuaian informasi satu dengan informasi lainnya. Jadi ya memang perlu persiapan yang panjang gitu. Pastikan teman-teman mempersiapkan ini dengan matang agar ya harapannya kan nantinya nggak ada penyesalan atau apa gitu. Wah, tahu gitu aku nggak kuliah di sini, tapi itu di tempat lain. Di tempat lain ternyata ada nih beasiswanya, kok aku nggak di sini akhirnya nggak ada beasiswa. Terus wah, di tempat lain di sana lebih bisa saving banyak nih. Kalau misalkan di sini seret untuk biaya sehari-harinya. Nah, itu hal-hal seperti kalau bisa jangan sampai terjadi dan bisa dipersiapkan lebih awal kalaupun memang kita harus mengambil konsekuensi itu. Nah, itu tadi beberapa tips dari aku bagaimana untuk memilih universitas ketika teman-teman ingin lanjut studi di luar negeri, terutama. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.